bersama aku, Angelita Sihotang dari Universitas Negeri Medan, Prodi Manajemen. Nah, di video kali ini, aku masih akan membahas mengenai Microsoft Access. Nah, jadi di Microsoft Access ini, aku diminta membuat tabel baru dengan judul tabel modul 3. Jadi tabel 3 ini kita akan membuat query. Jadi query itu sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel, sehingga hanya data-data tertentu yang akan dimunculkan dalam tabel. Jadi dengan query, kita dapat menyortir data untuk menampilkan data-data yang memenuhi kriteria tertentu. Oke, agar semakin paham, kita langsung aja yuk. Oke, jadi ini dia, kita udah buka Microsoft Access-nya. Belum kita memulai membuat modulnya, kita seperti biasa akan menyimpan filenya terlebih dahulu. Kita namakan filenya modul 3. Jadi ini kita simpan di praktik komputer. Ini kita oke. Selanjutnya langsung kita tekan create. Untuk membuat tabelnya kita akan menggunakan design view. Kita langsung aja. Tabel yang ini kita akan buat dengan judul mobil. Nah, file name-nya kita buat dengan yang pertama kode sebagai primary key. Untuk data type-nya, kita akan menggunakan lookup wizard. Tapi sebelum menggunakan lookup wizard, kita akan mengubah dari auto number menjadi teks terlebih dahulu. Karena kalau dari auto number langsung ke lookup wizard, nanti dia jadi error. Jadi kita ubah terlebih dahulu dari teks. Di sini kita isi kolomnya dengan A001. Setelah seperti ini, kita tekan next, lalu finish. Begitu juga dengan nama mobil, kita masih akan menggunakan lookup wizard. Kita pilih, jangan lupa pilih I will type in the values that I want. Di sini kita akan pilih setelah seperti ini, kita finish lagi. Lanjut ke buatan, masih menggunakan lookup wizard. Di sini kita isi dengan ini kita next, lalu finish. Lalu untuk harga, kita hanya mengubah data type-nya menjadi currency. Salah. Jangan lupa formatnya juga currency ya. Ini udah currency. Setelah seperti ini, kita ubah lagi ke datasheet view. Kita tekan yes. Di sini mulai kita isi data mobilnya. Nah, untuk harga
kita nggak perlu lagi nulis RP ataupun titik karena kita udah buat formatnya secara koherensi dan data type-nya juga koherensi, jadi itu akan muncul secara otomatis. Kita langsung aja ya. Nah, secara otomatis dah. Oke, tabel untuk data mobilnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke tabel kedua, yaitu tabel jual. Kita tekan dari create ini, langsung seperti ini. Kita ke ubah data. Lalu kita ubah ke desain video. Sekalian kita ubah nama tabelnya menjadi jual. Untuk file name-nya, kita diminta untuk menulis nomor urut, nah untuk tabel jual ini, kita memakai lookup wizard-nya itu hanya untuk kode. Jadi nanti kodenya kita bikin lookup wizard dengan kolomnya kita tulis sama seperti tadi. Nah, setelah kita udah membuat lookup wizard untuk file kode, kita mengubah unit ini menjadi number seperti ini. Lalu untuk tanggal faktur kita ubah menjadi date or time. Setelah ini kita langsung ubah aja kembali menjadi datasheet view. Kita tekan yes. Nah, di sini kita mulai mengisi datanya. Kita lanjut ke pembeli. Nah, setelah itu kita mulai mengisi unit. Ini kita langsung aja ya copy biar cepat. Nah, setelah tabel jual dan tabel mobil udah terisi semua,
kita langsung membuat query-nya. Jadi query-nya itu ada di create di sini. Lalu kita memilih query wizard. Kita menekan create, kita akan ditampilkan dengan seperti ini. Nah, untuk membuat query-nya kita menggunakan query design. Tapi bisa juga menggunakan query wizard. Tapi kali ini kita akan menggunakan query design. Ini kita pilih semua. Ditekan aja. Lalu blok keduanya kita tekan add. Sampai muncul seperti ini. Selanjutnya show table ini kita close-kan aja. Nah, untuk yang pertama filenya kita isi dengan urut dari jual. Lalu yang kedua kita pilih kode di tabel mobil. Lalu yang ketiga nama mobil. Yang keempat pembeli. Yang kelima harga. Lalu unit. Dan yang terakhir tanggal faktur. Nah, dari sini kita tinggal membuat query dengan ketentuan kriteria-kriteria terah kita. Jadi kriteria pertama aku mau buat nama mobil yang namanya Avanza. Jadi kita tinggal nulis di kolom mobil, di bagian kriteria yang ini kita tinggal tulis Avanza. Seperti ini. Lalu tinggal kita pilih view atau run. Aku view ya. Nah, jadi dia muncul semua nama mobil yang bermerek Avanza. Jadi ini kita simpan di save object as dengan nama aku mau buat query 1. Ini. Kita tekan OK. Lanjut ke kriteria kedua, kita tinggal mengubah dari data sheet view menjadi design view. Seperti ini. Nah, ini Avanza-nya tinggal kita hapus lagi. Nah, jadi kriteria yang kedua, aku mau membuat harga mobilnya di atas sama dengan 170 juta. Jadi ini kita tinggal ketik di bagian kriteria. Di atas sama dengan 170 juta. Ini kita nggak pakai titik ya untuk 170 jutanya, langsung aja 000. Kita view kan lagi. Nah, jadi ini dia harga yang di atas 170 juta, adanya dari 170 sampai 180. Ini kita simpan sebagai query kedua. Lanjut ke query ketiga, kita akan mencari kriteria yang unit yang angkanya antara 5 sampai 10. Jadi rumusnya tinggal lebih besar sama dengan 5 and lebih kecil sama dengan 10. Ini kita tinggal view kan. Jadi deh unitnya dari 5 sampai 10 ada 7 record yang muncul. Kita save lagi sebagai query ketiga. Untuk yang keempat,
Kita buat kriterianya mobil yang memiliki kode A001 TY atau X004DH. Untuk ataunya itu kita tulis di bagian OR dengan X004DH. Nah, setelah seperti ini kita kembali lagi menekan view. Nah, jadi yang muncul ada A001TY dan X004DH. Yang memiliki kode keduanya ada 8 record. Ini kita save menjadi query keempat. Oke. Lanjut ke query kelima, ini kita hapus terlebih dahulu. Untuk file nama mobil kita pakai Jazz. Dan harganya kita bikin di bawah 150 juta. Caranya tinggal tekan lebih kecil 150 juta. Ini kita tekan view. Berarti di sini nggak ada mobil Jazz yang harganya di bawah 150 juta. Di mobil harga Jazz itu di atas 180, jadi di query kelima tadi 0, kosong datanya. Jadi kita save ini, tetap kita save aja jadi query kelima. Selanjutnya untuk query keenam kita buat kriterianya nama mobil tapi huruf pertamanya berawalan A dan huruf terakhirnya Z. Rumusnya kita tulis di nama mobil ini, like, tanda petik A, jangan lupa bintang, lalu di OR kita tulis like juga, tapi tanda petiknya, setelah tanda petiknya itu kita langsung bikin bintang, lalu kita tulis Z. Nah, setelah seperti ini kita kembali ke data view. Nah, jadi ada 7 record yang berawalan A dan berakhiran Z. Ini kita simpan sebagai query ke-6. Kita lanjut ke query ke-7. Kriterianya kita buat nama mobil yang huruf ketiganya N. Rumusnya hampir sama, kita tulis like, lalu tanda petik. Bedanya kita tekan tanda tanya sebanyak 2 kali. Lalu yang ketiga kita tulis N. Jangan lupa bintang lagi, tanda petik. Ini kita tekan view. Nah, jadi record yang muncul ada 6. Semua nama mobilnya huruf ketiganya N. Ini kita save sebagai query ke-7. Lanjut query ke-8, kita bikin kriterianya pada file tanggal faktur. Kita bikin kriterianya tanggal 15 Januari 2011. Nah, jadi kita tulis di kriterianya sebelum berarti lebih kecil, tanda lebih kecil,
dan pagar, lalu 15 Januari 2012. Nah, setelah seperti ini kita kembali lagi ke view. Jadi muncul dia sebelum tanggal 15 dari tanggal 5 sampai 13. Ini kita save sebagai query ke-8. Lanjut ke query 9. Query ke-9 kita buat 12 unit. Kita urut secara descending. Jadi caranya kita tinggal tekan bagian unit ini dan short. Nanti ada pilihan seperti ini, tinggal kita pilih descending. Nah, setelah seperti ini langsung aja kita kembalikan ke datasheet view. Nah, jadi dari urutan descending itu dari urutan terbesar jadi terkecil. Ini kita simpan sebagai query ke-10 aja. Query ke-10. Untuk query ke-11 kita akan cari kriterianya. Jangan lupa ya, kita balikkan lagi shortnya. Nah, untuk query ke-11 kita akan mencari kriteria yang huruf awalnya A sampai P. Jadi rumusnya tinggal di pembeli bagian kriterianya kita tulis tanda kurung seperti ini, A sampai P tutup kurung, lalu bintang. Nah, setelah seperti ini kita kembali ke view. Oh, kita lupa membuat tanda petiknya. Jadi jangan lupa ketik dulu, lalu tekan tanda kurung dan tulis A sampai P, tutup kurung lagi bintang. Setelah itu kita kembalikan datasheet view. Jadi hasilnya ini. Langsung aja kita simpan ke query 11. Oke. Lanjut ke query 12, kita bikin kriterianya bagian pembeli. Huruf ke-7-nya kita bikin A. Jadi rumusnya seperti tadi, tekan like, tanda petik lagi sampai 6 kali. Karena huruf ke-7-nya kita bikin A. Setelah itu jangan lupa tekan bintang seperti ini. Karena kalau tidak seperti ini, datanya nanti nggak akan muncul. Nah, jadi yang muncul ada 4 record. Ini kita save menjadi query ke-12. Lanjut ke query ke-13, kita bikin. Nah, jadi query selanjutnya kita buat kriterianya dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 20 Januari. Jadi rumusnya kita bikin tanda lebih besar, pagar, lalu 10 Januari, pagar lagi, dan untuk sampainya kita tulis N. Lalu kita tulis lebih kecil, pagar 20 Januari.
kita tutup dengan pagar lagi. Nah, setelah rumusnya sudah seperti ini, langsung aja kita tekan view. Nah, yang muncul ada 6 record. Ini kita save menjadi query ke-13. Oke. Lalu untuk query ke-14, kita buat kriterianya berdasarkan nama mobil Jazz. Kita tulis Jazz di sini. Jadi kita bikin kriterianya nama mobilnya Jazz. Lalu untuk harga mobilnya kita bikin atau di bawah 150 juta. Dan unitnya kita tulis di atas sama dengan 10. Seperti ini. Kita tekan view. Jadi muncul 5 record. Nah, ini kita save menjadi query ke-14. Oke. Lalu untuk query terakhir kita buat gunakan parameter. Jadi parameternya itu untuk tanggal faktur. Jadi untuk awal kita tulis tanda kurung seperti ini. Dan kriterianya ini terserah ya, tapi aku mau buat kriterianya itu ketikan tanggal faktur. Lalu kalian tutup dengan tutup kurung seperti ini. Setelah ini kita tekan parameter yang ada di atas ini. Nah, di bagian parameter ini kita tulis sama seperti yang di kriteria. Ketikkan tanggal tuh. Untuk data type-nya, karena kita menggunakan tanggal, jadi ininya kita ubah menjadi date or time. Oke. Seperti ini. Ketika kita menekan run atau menekan view, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengetik tanggal mana yang mau kalian tulis. Misal aku mau buat tanggal 12 Januari. Nah, kita tekan OK. Nah, yang muncul tanggal faktur 12 Januari. Jadi di tanggal 12 Januari ada 2 record. Ini kita save menjadi query ke-15. Oke. Nah, itu dia cara menggunakan query dan beberapa rumusnya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami Microsoft Access. Agak rumit ya, cuman nggak terlalu susah. Jadi kalau kita belajar terus, pasti kita bisa cepat memahami Microsoft Access-nya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa.